di gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняй отворот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri, area konsentrasi senjata dan peralatan militer,
Gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Mykolaiv. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Мы выводим 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. От ворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Mykolaiv. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Какой? Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Ответное вызывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. От ворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Ответное вызывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю парад. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Mykolaiv. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh-NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Mykolaiv. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю отворот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняй оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Оборот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Какой? Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback, oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Выбывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV Serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback, oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Оборот. 026, выполняем парад. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняем парад. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняем короткий. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. При желании 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Выводный 47. Отворот. 026, выполняем аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Ноль 26 между вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняем аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняем аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Мы за вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade I ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Med выводный 47. Отворот. 026, выполняй аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняю отворот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Оборот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю короткий. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozhainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolgintsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback, oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Вызывание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter. Lebar sayap sekitar 14,7 meter. Tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Между вами 47. Отворот. 026, выполняем оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback oleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю оборот. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Akhtarsk, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang Lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi pembakar. Rabotino desa kecil yang menjadi titik pertempuran sengit dua kubu dalam beberapa pekan terakhir. Dua kubu bergantian meraih kesuksesan di sana. Mengapa Rusia dan Ukraina bertempur sengit memperebutkan sebuah desa kecil di front selatan? Sejak pertengahan Agustus, desa kecil Rabotino yang terletak di wilayah Zaporozhye antara kota Orekhov yang dikuasai Ukraina dan Tokmak yang dikuasai Rusia telah menjadi lokasi pertempuran sengit. Bagi Kiev, wilayah pedesaan ini telah menjadi tolok ukur yang mengecewakan dan tidak terduga dalam mengukur serangan balasannya. Pada akhir Agustus, media Ukraina mengutip Kementerian Pertahanan yang melaporkan bahwa mereka telah menguasai penuh dusun tersebut. Namun Rusia membantah klaim jatuhnya Rabotino dengan mengunggah video pertempuran sengit masih terjadi di sana. Ganasnya pertempuran memaksa kedua belah pihak untuk memindahkan unit elit lintas udara ke Rabotino, seperti Brigade ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU dan Divisi ke-76 Angkatan Bersenjata Rusia. Desa ini berada di zona abu-abu, dengan pasukan Rusia dan Ukraina masing-masing ditempatkan di pinggiran selatan dan utara. Rabotino berjarak 12 km atau 7,5 mil dari Orekhov, yang menjadi markas pasukan Kiev. Rabotino adalah pijakan pertama dalam arah rencana serangan Ukraina terhadap Tokmak dan mendahului garis pertahanan pertama Rusia. Secara teoritis, jika tentara Ukraina bertindak lebih sukses, mereka bisa dengan cepat merebut Rabotino. Sementara bagi Rusia, Rabotino adalah garis pertahanan pertama yang harus dipertahankan. Militer Rusia merilis rekaman video keberhasilan menghancurkan pesawat tempur MiG-29 Angkatan Bersenjata Ukraina di lapangan terbang Kulbakino di wilayah Nikolaev. Sebelumnya, serangan terhadap pesawat tempur Ukraina dilakukan di lapangan terbang Dolginsevo di wilayah Dnepropetrovsk. Satu lagi ancaman musuh dinetralkan, demikian keterangan video akun Telegram pro-Rusia. Pesawat pembom Su-34 Angkatan Udara Rusia beraksi di arah Krasny Liman. Awak pembom tempur multiguna Su-34 Angkatan Udara Rusia menyerang pos komando dan kendali kendaraan udara tak berawak dan kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina dengan bom udara berpemandu. Pilot menggunakan amunisi terpandu untuk menghancurkan target, yang menghancurkan fasilitas benteng dan perangkat keras musuh. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Sukhoi Su-34, yang juga dikenal dengan nama Fullback Moleh NATO adalah pesawat tempur serang multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Berikut adalah beberapa spesifikasi umum dari pesawat Su-34. Su-34 adalah pesawat serang multiperan yang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, termasuk serangan darat, pertahanan udara, pengintaian, dan lainnya. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut dua awak, yaitu pilot dan operator senjata. Panjang sekitar 23,34 meter, lebar sayap sekitar 14,7 meter, tinggi sekitar 6,09 meter. Su-34 memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, yang memungkinkan jangkauan operasional yang luas. Kecepatan maksimum Su-34 mencapai sekitar Mach 1,8 sekitar 1.900 km per jam. Dengan bahan bakar tambahan, pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup jauh, mencapai lebih dari 4.000 km. Su-34 dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Kapasitas senjata yang besar memungkinkan pesawat ini untuk melaksanakan serangan presisi di berbagai kondisi. Pesawat ini memiliki sistem pertahanan yang meliputi pelindung terhadap ancaman radar dan elektronik, serta sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya,
Rusia mengirim pesawat pembom ini menghancurkan target strategis seperti gudang senjata hingga markas besar musuh di Ukraina. Межевание 47. Отворот. 026, выполняю аппарат. Текущий курс. Текущий готов к работе. Разрешил. Огонь. Panglima Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleschuk, membagikan rekaman kerja tempur unit Brigade Rudal Anti Pesawat ke-160 Komando Udara Odessa Selatan. Pada malam tanggal 25 September tahun 2023, Rusia menyerang Ukraina dengan rudal jelajah kaliber, rudal anti kapal P-800 Onyx, dan UAV tipe Shahed. Peluncuran Shahed dilakukan dari arah tenggara Primorsko-Ahtaks, Federasi Rusia kaliber, dari kapal rudal kecil dan kapal selam dari Laut Hitam Feodosia, wilayah Novorossiysk Onyx, dari Sevastopol. Secara total, selama serangan malam, tercatat 33 sarana serangan udara, 12 rudal jelajah berbasis laut kaliber, 2 rudal anti kapal P-800 Onyx, 19 serangan UAV Shahed buatan Iran. Angkatan Udara Ukraina dan Sistem Pertahanan Udara menghancurkan 11 rudal jelajah kaliber dan 19 serangan UAV Shahed. Selain itu, dalam sehari terakhir 3 UAV serang lancet dan 4 drone pengintai tingkat operasional taktis dihancurkan oleh tembakan anti pesawat. Militer Ukraina melansir 17 pertempuran terjadi dalam 24 jam terakhir. Pada siang hari, di arah Bakhmut, Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di area Klishchivka, wilayah Donetsk. Musuh melakukan serangan udara di dekat wilayah Donetsk Utara. Di arah Marinka, Ukraina berhasil menangkis 7 serangan musuh di distrik Marinka, wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Novomikhailivka di wilayah Donetsk, tetapi tidak berhasil. Demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Ukraina melanjutkan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di seluruh garis depan. Angkatan Udara Ukraina melakukan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 1 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. 9 unit artileri,
area konsentrasi senjata dan peralatan militer, gudang amunisi dan stasiun pengacak sinyal musuh dihantam oleh unit pasukan rudal, kata Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 25 September Rusia total kehilangan 276.270 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 420 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 5 tank dan lapis baja, 13 kendaraan infanteri, 27 unit artileri dan 7 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 478 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7, dan lapis baja. Lima prajurit Rusia menghalau serangan pasukan musuh yang unggul jumlah di dekat Urozainoye, arah Donetsk Selatan. Militer Rusia memberi penghargaan kepada prajurit Rusia yang mengusir serangan Ukraina meski kalah jumlah. Awalnya, pesawat serang Ukraina melakukan 2 upaya untuk menyerang benteng tersebut 2 kali pada siang hari dengan kekuatan yang lebih unggul, tetapi gagal menembus pertahanan Brigade Senapan Bermotor Pengawal Terpisah ke-37. Tentara AFU mendapat serangan hebat dari mortir Rusia, namun 12 prajurit Ukraina mencapai benteng, dan pertempuran kontak pun dimulai. Hanya 5 prajurit Rusia yang melawan pasukan musuh yang unggul, 12 orang. 2 di antara pasukan Rusia terluka dalam pertempuran ini, namun mereka tidak mundur dan terus mempertahankan pertahanan. Komandan unit Rusia dengan tanda panggilan Bolshoi menerima pukulan terberat dari serangan itu. Sepanjang pertempuran, dia berada di hadapan musuh dan terus menembak. AFU tidak mampu menembus pertahanan Rusia. Meski unggul jumlah, pasukan Zelensky memilih mundur. Untuk keberanian dan profesionalisme, prajurit Rusia dianugerahi penghargaan tinggi negara, Ordo Keberanian. Ini merupakan penghargaan kedua bagi komandan unit bertanda panggilan Bolshoi. Sebelumnya, ia dianugerahi medali untuk keberanian, demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 25 September.
Militer Rusia menggempur pertahanan Ukraina di desa Rabotino arah Zaporozhye dengan amunisi